Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, Pak Asep. Apa kabarnya, Pak Asep? Alhamdulillah Ibu Terlihat, Ita baik sekali. tapi terlihat sedikit kayak kebingungan, Pak Asep. Ada yang bisa dibantu, Pak? Benar-benar Bu Ita. Ini tapi sebelum kita atau saya bercerita ya, sebelum saya curhat, ini sesuai dengan janji kita kemarin gitu ya Bu Ita ya. Saya Mhm, udah bincang-bincang sama Bu Ita, udah bikin janji hari ini. mhm, Kebetulan saya mau curhat nih Bu tentang permasalahan saya yang terjadi dalam pembelajaran di kelas gitu. mhm, Jadi pembelajaran saya di kelas itu terlihat anak-anak itu kok kenapa ya kurang antusias dalam pembelajaran gitu ya. mhm, Sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu terkesan monoton. mhm. Itu Itu menurut sih. Bapak, berapa anak, berapa persen anak, Pak, yang menunjukkan karakteristik kurang aktif atau antusias dalam pembelajaran Bapak? Saya rasa hampir semua Ibu, hampir semua kurang lebih 80-90% terlihat Mhm, mereka kurang aktif, mhm, mereka kadang bengong, kadang mhm, bercanda. Jadi ya seperti itulah Bu keadaan pembelajaran saya ketika di kelas. Jadi saya harapkan sih mhm, ketika saya berbincang dengan Ibu, saya mhm, mendapatkan solusi dari permasalahan mhm, mhm, tersebut. mhm. Baik, Pak Asep, sudah pernah mencoba saya ingin tahu dulu deh, Pak Asep kira-kira sudah, melakukan berapa macam metode untuk meningkatkan kualitas anak-anak tersebut? Metode ya Bu ya? Atau usaha-usaha apa saja? Sudah Betul dilakukan betul. beberapa usaha belum? Eee, Sebenarnya sebelum, saya ke metode ya, Bu, ya. Jadi kalau saya ingat kembali ini, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan, murid-murid kurang antusias sepertinya ya, Bu. Mhm, Jadi pembelajaran yang saya sampaikan itu ternyata membosankan, monoton gitu ya. Jadi metode yang saya gunakan itu biasanya hanya metode ceramah saja, Bu. oh Jadi begitu, jadi saya tidak memberikan kesempatan buat anak untuk aktif, berpendapat, berbicara, sehingga proses pembelajaran itu hanya berjalan satu arah, Bu. mhm, begitu. Baik, yang Pak Asep harapkan bagaimana? Apa yang Pak Mmm, Asep harapkan kepada anak dan apa yang Pak Asep harapkan dari saya sebagai coach di sini? saya sih berharap, saya menginginkan pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa menyenangkan, tidak Mhm, membosankan. mhm, Mudah-mudahan obrolan atau diskusi yang saya lakukan dengan Ibu juga bisa memberikan jalan keluar supaya mhm. anak-anak bisa aktif lagi. Baik, Pak Asep. Terima kasih atas kepercayaannya ya, Pak Asep ya. Kalau memang Pak Asep memang, meminta masukan dari saya, mungkin saya boleh mencoba memberikan, pendapat saya ya, Pak Asep ya, terkait masalah yang Pak Asep hadapi. Semoga, bisa sedikit menjadi pencerahan atau insight ya buat Pak Asep. Mungkin gini Pak Asep, di kurikulum Merdeka ini kan seperti yang kita ketahui harus berpihak kepada murid ya Pak Asep ya. Tadi berdasarkan yang Pak Asep ceritakan bahwa pembelajarannya itu masih terlihat terpusat pada guru. Nah, di pembelajaran yang kurikulum Merdeka itu seperti yang saya sudah pelajari Pak, harus berpusat pada murid. Bapak harus, sebelum pembelajaran coba bisa melakukan diagnostik tes dulu, memahami, atau melakukan pemetaan anak anak berapa anak yang, gaya belajarnya visual, berapa anak yang gaya belajarnya, audio, kinestetik, dan yang lain-lainnya. Maka setelah ada hasil diagnostik tersebut, hasil tes tersebut, atau minimalnya wawancara deh, apa yang anak-anak suka, maka kita berikan apa yang mereka sukai. Ibaratnya kan seorang guru itu, ini ya Pak, apa, bisa sebagai Fasilitator nggak sih, Bu, ya guru betul itu? betul, Betul ya? sebagai Iya. fasilitator ya, memfasilitasi apa yang bisa
yang dibutuhkan oleh anak. Sehingga setelah setelah kita bisa menciptakan apa, lingkungan atau atmosfer yang baik, yang menyenangkan bagi anak, maka anak tersebut nanti akan antusias, Pak. Ditambah lagi nanti Bapak media pembelajarannya mungkin ya, bisa di ini Wah, lagi betul begitu. Ibu, terima kasih. Jadi Mhm, kalau saya simpulkan ya Bu ya, jadi pembelajaran sebelum pembelajaran itu saya harus mendiagnostik anak dulu ya, betul, eee, gaya belajarnya atau minat belajarnya seperti itu. Jadi mhm, pembelajarannya juga harus berpusat pada murid ya Bu ya. betul, Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, mhm, kemudian juga tadi Ibu menambahkan adanya ice breaking ya Bu ya, atau game mhm, supaya boleh, pembelajaran lebih betul menarik betul, begitu Bu ya? iya iya betul Bapak, mhm, Mmm, bagaimana Pak? terkait sumber Ada yang belajar juga ditanyakan? Ibu ya, Iya? terkait sumber belajar juga saya Mhm menggunakan beberapa sumber belajar dari perpustakaan atau mhm media pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, baik mhm. YouTube Oh, luar biasa, ataupun TikTok mhm. juga bisa digunakan begitu ya Bu ya? Betul betul, Bapak. Sekarang kan, kita harus mengetahui ya, Pak, ya, bahwa kita tuh harus hidup di zamannya siswa ya, Pak, ya. Hidup Betul. sesuai dengan zamannya ya, Pak, ya. Maka yang Bapak katakan dan menurut saya Bapak sudah paham betul sebenarnya Nah, tentang apa yang dibutuhkan anak-anak. Tinggal sekarang Bapak mencoba mengimplementasikannya, kemudian nanti dilakukan, apa, refleksi. Refleksi dari anak dan refleksi dari guru itu tersendiri terkait minat belajar murid dulu ya, Pak, ya. Bukan minat, betul sekali. minat ke apa, pengetahuan anaknya, tapi ke minat belajarnya dulu sudah ada atau tidak. Betul sekali Ibu, saya, Mhm, eee, mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya ya Bu ya, mhm, sesuai mhm, dengan apa yang sudah kita diskusikan. mhm. Nah, Bapak kalau begitu boleh, boleh saya tahu tidak dari pembicaraan ini kira-kira yang sudah Bapak dapatkan tadi apa kesimpulannya? Mmm, rencana mungkin ya Bu ya, rencana Ya, selanjutnya ya? mhm, Ya, mhm, rencana yang akan saya lakukan dari masalah yang sudah saya curhat nih ke Ibu Ita. mhm, Yang pertama, saya akan, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti tadi yang saya mhm, sebutkan, YouTube, Instagram, ataupun mhm, TikTok. Kemudian mhm, yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya dari masing-masing betul, murid. Istilahnya saya mhm, akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, sehingga betul, murid itu tidak terkesan dipaksa, mhm, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, mhm, menggunakan apa, mengerjakan tugas itu menggunakan video, gambar, ataupun laporan digital yang lain, begitu mhm. rencananya. Luar biasa. Nah, saya yakin Bapak Asep juga sudah punya potensi di sana sebagai guru, sebagai fasilitator, Pak. Saya melihat itu. Jadi, sekarang silakan untuk melakukan tindak lanjut ya, Bapak, ya, di kelas ya. Mungkin ada yang bisa dikonsulkan lagi atau cukup, Bapak, untuk hari ini? Terima kasih Ibu atas Mhm, waktunya, luar biasa ini diskusinya banyak sekali, ilmu yang saya dapatkan diskusi dari Ibu, mudah-mudahan, saya sebagai guru bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya ya. betul, amin. Ya, keren, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Semangat Ibu terus Ita, ya. Sama-sama, siap iya. terima kasih. Mhm.